Hai, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, mungkin bagi yang belum kenal, nama saya Novian, biasa dipanggil Vian sih. Oke, eh, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman hidup, eh, kegiatan apa sih yang dilakukan. Tapi sebelumnya teman-teman, karena ini adalah merupakan video pertama saya atau kisah berbagi manfaat pertama saya, mungkin tolong dibantu ya teman-teman ya, dibantu uh, untuk mensupport channel ini dengan seperti kata youtuber atau podcast yang di luaran. Silakan tolong dibantu untuk subscribe dan like, dan mungkin misalkan ada masukan dari teman-teman, ada sharing-sharing juga dari teman-teman, bisa dibantu komen juga ya teman-teman, untuk meningkatkan rating dari channel saya ini ya. Oke, ini berhubung saya video pertama nih, saya hanya pada kesempatan kali ini saya akan mengungkapkan pandangan atau keresahan lah, ibaratnya keresahan tentang zaman sekarang nih. Khususnya ini saya akan bahas secara spesifik mengenai media TikTok yang lagi rame nih, yang lagi rame TikTok ya. Sekilas saya sih sempat mencoba baca, sempat dengar-dengar juga dari lingkungan, dari media juga, bahwa TikTok akan ditutup. Sekali lagi, untuk TikTok tidak akan ditutup, tetapi kebijakan untuk TikTok Shop dan TikTok media sosial. Tadi ada dua. TikTok media sosial yang biasa nih buat joget-joget itu, joget-joget gak bermanfaat, gak jelas, akan dipisahkan dengan TikTok Shop atau e-commerce-nya. Kalau sekarang ini kan dia masih jadi satu, masih gabung. Jadi algoritmanya masih jadi satu. Jadi misalkan teman-teman mungkin yang sudah pernah pernah menjalanin, yang pernah mengalamin, kita mau jualan di TikTok Shop, nanti kita bisa video kita itu tadi, atau dagangan atau barang kita bisa bisa tampil di TikTok media sosial, semacam itu ya. Ibaratnya bahasa kerennya FYP lah, sering-sering lewat seperti itulah video-video atau postingan-postingan kita. Jadi nanti kalau nggak salah tanggal 4 ya, kalau nggak salah. Coba tolong direvisi, mungkin teman-teman tahu. Undang-undangnya sudah keluar, sudah disahkan oleh menteri-menteri dan Pak Jokowi tentunya. Di sini saya tidak akan ibaratnya uh, mengkritik dengan membabi buta juga, atau dengan tidak ada ilmunya juga. Itu teman-teman. Kalau teman boleh tahu, atau kalau teman, saya sedikit informasi aja. Saya basicnya di IT, ya teman-teman ya. Khususnya lebih spesifik ke programmer. Jadi kegiatan saya atau aktivitas saya di korporasi itu sebagai programmer. Saya programmer sekaligus menganalisa suatu kebijakan untuk diterapkan ke sistem atau ke program, jadi semacam itu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa sih manfaatnya. Terus terang, kalau untuk TikTok sendiri, yang di medsos, menurut saya nilai manfaatnya sangat kecil sekali. Karena apa? Karena banyak aktivitas yang di dalamnya itu aktivitas yang ibaratnya yang nggak ada gunanya, sia-sia. Mandi lumpur, ngasih sumbangan atau sedekah, di online kan semacam itu ya, kecil lah, malah saya bilang malah nggak ada.
Tetapi ketika kita masuk di TikTok Shop atau sellernya TikTok, itu sangat bermanfaat. Yang menurut saya sudah saya baca, saya lihat channel-channel atau YouTube dari teman-teman YouTuber, karena apa namanya, manfaatnya sangat besar kalau kita berjualan di TikTok Shop, atau bisa video kita atau pemasaran kita tampil di TikTok Medsos, sangat besar sekali manfaatnya. Menurut data yang saya baca juga, di daerah Jakarta, pasar, kalau nggak saya lebih spesifik di Tanah Abang, tak apa gitu, saya kurang paham, saya lupa juga sih. Pendapatan untuk pedagang-pedagangnya menurun setiap harinya, menurun drastis dengan adanya media sosial dan penggabungan e-commerce ini. Karena sebelumnya meskipun sudah ada Tokopedia, Shopee, mereka masih bisa berjualan, masih bisa berjualan. Kalau sekarang terasa berat bagi mereka. Tapi menurut saya, kayak saya kembali lagi dalam artian apa? Memang seyogyanya sekarang ini untuk aktivitas jualan kita nggak seperti dulu, teman-teman ya. Nggak seperti dulu. Apa namanya, mungkin ada noise sepeda ya. Ya inilah, saya masih berproses. Nanti kedepannya mungkin akan lebih baik. Tolong dibantu, makanya dibantu, nanti saya bisa beli mikrofon. Sekarang ini saya masih nyoba mikrofon, masih pakai handphone seperti ini. Biar pinjam ini handphone istri saya buat rekam. Nah, kelebihan di saya kan, saya IT. Nanti untuk penggabungan video dan audio nanti bisa pakai aplikasi. Bukan basic IT juga sih sebenarnya. Asalkan ada kemauan juga sih dari teman-teman, kalau ingin belajar bagaimana sih membuat video, bagaimana sih untuk menggabungin ini itu. Banyak teman-teman. Nggak kayak dulu lah ibaratnya, kita mau searching apa aja semua sudah ada. Semua sudah lengkap lah ibaratnya, sudah tersediakan dengan rapi. Saya disclaimer dulu ya. Dulu saya tahun 2000 saya mulai coding, atau sudah mulai pemrograman itu di tahun 2008. Itu murni untuk pembuatan coding, harus kode atau coding yang bahasanya itu orang awam tuh pusing. Pusing. Kalau sekarang sudah ada template, ada framework, itu sangat cepat. Bahkan orang atau personal yang ingin belajar tanpa ada ilmu di bangku kuliahan atau ada khusus tertentu, itu sangat mudah belajarnya. Cukup lihat buku, lihat tutorial misalnya. Oke, itu salah satu contohnya ya. Saya kembali lagi, kenapa kenapa di penjualan konvensional atau pedagang-pedagang konvensional semacam itu sepi. Menurut saya kita harus mengikuti perkembangan zaman, teman-teman. Apalagi generasi Z sekarang ini, kalau kita mau bersaing dengan generasi Z, saya termasuk generasi apa ya? Di bawahnya Z lah ibaratnya. Orang yang lama-lama, orang tua-tua, kalau ingin bersaing dengan generasi Z, kalah. Karena apa? Semua serba instan, semua serba cepat. Penyajiannya sekarang semua sudah lebih kompleks. Tidak seperti dahulu. Kalau dulu kita apa namanya? Kita mau masakan segala sesuatu harus door to door, berkeringat, ya kan? Berpanas-panasan. Itu pun hasilnya kadang-kadang tidak sesuai, cost biayanya lebih besar, kan gitu ya. Kalau sekarang kita cukup, ya itu tadi, saya di sini coba saya cuma menggunakan handphone, ya kan, belum ada mikrofon wireless, saya menggunakan handphone juga, macam itu. Lebih ke apa ya, ketepatan lah sebenarnya gitu. Kalau
usia-usia old, usia-usia tua, termasuk mungkin saya yang mungkin nggak begitu tua-tua juga sih. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, habis selesai usaha kita tutup, usaha kita bangkrut, kita nggak punya kreativitas lebih, tidak bertahan lama teman-teman ya. Makanya dari itu kita harus mengikuti perkembangan, mengikuti zamannya juga. Nah, kebetulan di awal-awal peraturan TikTok, e-commerce dan TikTok medsos ini tadi sudah dikeluarkan dan dilarang, dalam artian itu tadi tidak boleh media sosial sifatnya digabungkan dengan e-commerce atau dagang lah, penjualan lah, itu tidak diperizinkan lagi, tidak diperkenankan lagi. Tetap dengan aturan-aturan, mungkin belum dipublis juga kan, dipublikasi semacam apa peraturan-peraturannya. Tapi menurut saya ada plus dan minusnya dari peraturan tersebut. Saya sempat lihat di media sosial juga, media sosial, kalau nggak salah Cari Solusi diundang untuk Menteri Perdagangan. Siapa yang Menteri Perdagangan saya lupa juga sih. Karena menurut saya ya begitulah, bisa diartikan sendiri ya. Menyatakan bahwa kita ingin membuat suatu peraturan itu yang lebih mengena ke masyarakat lokal, khususnya masyarakat Indonesia, pedagang lokal, pedagang Indonesia. Karena menurut beliau pasar atau algoritma yang diterapkan oleh TikTok atau TikTok Shop itu tidak ibaratnya lebih memihak. Contohnya, ya mungkin kita tidak tahu algoritmanya. Kalau menurut orang IT, kita algoritma tidak mengetahui apakah produk yang dijual tadi lebih diprioritaskan produk impor, khususnya Cina. Mohon maaf, TikTok juga miliknya orang Cina. Saya bukan fanatik di orang Cinanya, enggak. Kalau Cina di Indonesia, Cina di lokal, ini bukan orang Cina menurut saya. Tetap Indonesia, tapi berbangsa berketurunan Tionghoa. Makanya ada yang bilang, wow itu Cina, saya nggak setuju. Janganlah. Mereka sudah lama di Indonesia, sudah beranak pinak juga, dan sudah keturunannya bukan keturunan murni, bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia kita, bersosialisasi dengan orang Indonesia. Janganlah mengkultuskan atau mengkategorikan semacam itu, nggak baik juga. Saya kembali lagi, mungkin algoritma yang diterapkan diterapkan di TikTok Shop itu, kita tidak tahu apakah lebih mementingkan produk import daripada produk lokal kita sendiri. Makanya dari Menteri Perdagangan tadi, dia menyatakan kita prioritaskan yang produk-produk lokal atau UMKM kita. Saya sangat setuju. Karena apa? Kalau kita ibaratnya perbandingan, kita jual korek aja ya, yang produk anggap aja buatan Indonesia, buatan lokal, dengan kita bandingkan korek yang ada yang diimpor, korek dari Tiongkok atau korek dari Cina. Kalau dari segi harga sangat jauh, teman-teman bisa bandingkan lah, bukan produk korek kaca apapun itu, sangat jauh. Harganya malah jomplang kan menurut saya. Misalkan korek ini harganya 1.500 misalkan, kita bisa belanja di sana harga 200, terus kita jual harga 1.000, keuntungan sudah berapa? Semacam itu, keuntungan sudah berapa? Kita mau saingan antara 1.000 dengan 1.500, nggak ngikut HPP yang 1.500 ini. Anggap aja mungkin HPP-nya dia sekitar 1.300, 1.400, dia ambil untung cuma sedikit. Dia main kuantitas, main jumlah penjualan, bukan mengambil laba sebesar-besarnya. Tapi kalau produk
produk Cina. Dia produksi besar-besaran, gila-gilaan. Kalau teman-teman tahu, coba lihat. Dan di Tiongkok sana, contoh ini yang saya dengar dari pengusaha mainan juga sih, pengusaha mainan. Jadi misalkan di sana ada apa namanya, kota yang khusus memproduksi mainan, misalkan mainan atau boneka gitu ya, boneka gitu, satu boneka. Jadi tempatnya itu dibagi sama mereka. Tempatnya dibagi dalam artian ada yang memproduksi kepala, ada yang memproduksi tangan, ada yang memproduksi kaki, ada yang memproduksi badan. Terus jika bonekanya itu ada apa, aksesoris baju, suara mungkin. Tiap daerah, tiap wilayah itu sendiri-sendiri memproduksinya. Dan mereka memproduksi itu massal semacam itu. Misalkan satu kecamatan, misalnya satu kecamatan. Nanti di desa ini, di RT ini dia produksi apa? Dia produksi kaki misalkan. Nanti di RT ini dia produksi tangan semacam itu. Dia produksinya besar-besaran. Hanya berfokus di produksi itu. Nah, otomatis yang ingin produsen misalkan produsen perakitnya, mereka tinggal belanja. Mereka ambil kaki di sini, di wilayah ini. Mereka ambil tangan di wilayah ini. Mereka ambil kepala di wilayah ini. Nah, itu yang membuat HPPP mereka itu kecil. Karena mereka produksi massal, besar-besaran. Dan stok mereka banyak sekali. Kalau dilampahkan ke kita, hancur pedagang kita, hancur UMKM kita. Sangat sayang. Di sini saya saya sangat menyesal, apa ya? Ya sedikit menyesal, juga sedikit kecewa juga dengan saya sebagai rakyat. Saya kecewa dengan pemerintahan. Karena apa? Dengan adanya TikTok ini ada manfaatnya dan juga menolong UMKM yang lagi ingin berkembang, yang lagi ingin memulai usaha mereka. Contoh seperti saya, itu sudah terhambat. Tapi kalau saya sih pribadi masih ada media lainnya, Tinggal kita pintar-pintaran kita menganalisa suatu aplikasi, sistem, kita cari algoritma logikanya seperti apa, masih bisa. Jadi jangan teman-teman yang sekarang ini ketergantungan atau bergantung pada penjualan TikTok Shop atau TikTok, jangan putus asa teman-teman, masih ada media-media lainnya, tenang aja. Yang saya sesalkan atau saya cukup sesal lah ibaratnya, kenapa Menteri Perdagangan yang diucapkan tadi, kenapa baru sekarang gitu loh teman-teman. Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Memang sih segala sesuatunya kalau tidak ada isu-isu yang muncul, kita nggak bisa buat suatu kebijakan. Menurut saya terlambat sekali, karena di atas ini, di pemerintah ini sungguh banyak orang pintar yang berwawasan tinggi, berilmu pengetahuan tinggi. Indonesia itu nggak berkurang-kurang orang seperti itu, banyak sekali. Di luar situ juga banyak, di luar negeri contohnya. Kita panggil mereka, suruh ngembangin Indonesia kita ini. Maksud saya, kenapa baru sekarang peraturan diterbitkan? Kenapa tidak kita tiru? Contoh seperti Cina. Cina kan sudah terkenal ya. Terkenal istilah ATM mereka kan. Amati, tiru, modifikasi. Semacam itu. Yang saya maksud adalah kenapa tidak membuat hal yang sama, menciptakan produk yang sama. Kayak contohnya TikTok itu tadi. Atau TikTok Shopnya bisa kita kombinasikan. TikTok yang sifatnya hanya joget-joget itu kita hilang, kita ciptakan suatu kreativitas yang lain, kita kombinasikan, kita gabungkan algoritma logikanya dengan sistem penjualannya semacam itu.
kita buat ketergantungan rakyat kita, orang-orang kita, dengan sistem yang kita buat sendiri. Sistem yang kita buat sendiri, sistem yang ibaratnya kreasi anak bangsa lah, kreasi anak bangsa. Contohnya kayak Gojek, semacam itu ya, Gojek. Pemain besar lah, Gojek, Grab. Karena pemerintah menginformasikan biar tidak terjadi apa ya, ibaratnya apa ya, itu loh, dikuasain lah, ibaratnya dikuasain dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Contoh Gojek, Grab kan, kita yang online itu kan kayak ada Maxim dan segala macam, tapi tetap dua raja ini kan berkuasa, dua raja ini berkuasa. Menurut saya sih ya itu memang persaingan bisnis lah ibaratnya. Maksud saya, kenapa tidak kita buat sendiri sih aplikasi semacam itu? Ketika kita membuat aplikasi semacam itu, segala sesuatu ada di tangan kita. Kontrolnya semua di tangan kita, tentunya ya, semacam kayak TikTok. Kita boleh memblokir akses apa aja, ibaratnya konten yang tidak sesuai dan segala macam. Itu tergantung pemilik aplikasi. Tergantung aplikasinya mau seperti apa. Contohnya di TikTok, dia kalau mau pengen menjual produk-produk Cina, itu tergantung mereka, algoritma mereka yang tahu. Kalau kita punya sendiri, kita kembangkan sendiri, kita ibaratnya mengambil atau menjual khusus, kita prioritaskan produk-produk lokal, produk-produk UMKM daripada produk-produk lokal, produk-produk import yang banjir di Indonesia itu lagi. Itulah mungkin saran saya untuk pemerintah semacam itu ya. Mungkin masih banyak yang isi kepala ini, aduh, kenapa sih nggak seperti itu? Sayang SDM kita ini nggak kalah jauh kok dari segi inovasi, kepintaran. Coba dilihat pengguna media sosial terbesar siapa sih? 1, 2, 3. Indonesia termasuk dalam situ. Ranking, anggap aja lah ranking 1-5. Ada Indonesia di situ. Penggunanya ada banyak di Indonesia. Maksud saya, dan untuk teman-teman sekalian, kita jangan cuma hanya sebagai penikmat. Kita jangan hanya cuma sebagai apa ya? Diberi, kita makan gitu. Kita makan. Kita perlu juga pintar-pintar memfilter suatu makanan yang diberi kita, ini apa sih isinya, manfaatnya apa sih. Jangan ngajal kita makan aja semacam itu ya. Jangan hanya berfokus pada kita menggunakan. Kalau bisa coba lah kita meng-create semacam itu ya. Saya sih nggak bilang, sekali lagi ya, itu menurut pendapat saya. Dan saya sih nggak bilang bahwa pemerintah salah, pemerintah benar, tidak. Cuma waktunya itu tadi agak terlambat. Dengan peraturan tadi yang diterbitkan, mungkin akan dipublikasikan. Karena rakyat kita sudah ketergantungan sama TikTok, ya kan? Sudah ketergantungan sama TikTok. Pasti ada yang dirugikan. Itu pasti ada yang dirugikan. Pemula seller atau pemula penjual akan sangat merugi dengan tidak adanya TikTok Shop digabungkan dengan TikTok medsos ini tadi. Mungkin pemerintah harus sediakan alternatif yang mewadahi mereka seperti sedia kala lah, seperti sedia kala semula. Jadi ini mungkin saya lebih fokusnya ke TikTok. Sebenarnya peraturannya tidak hanya untuk TikTok saja, untuk yang e-commerce dipisah dengan medsos. Bisa jadi di Facebook kita tahu ada marketplace
itu kemungkinan akan terpisah mau nggak mau. Dengan adanya regulasi semacam itu, para aplikator harus mengikuti peraturan di negara yang berlaku pada saat itu tadi. uh, mungkin mungkin itu sih saran pada bukan saran juga sih, keluh kesah saya di video pertama ini. Mungkin ada yang bilang, bang, antum lo basicnya IT bang, kenapa baru mulai sekarang ini untuk menggunakan aplikasi YouTube atau membuat channel semacam ini. Terus terang saya teman-teman, kalau menurut saya tidak ada manfaatnya, saya malas membuang waktu. Saya selama ini hanya penikmat YouTube. Saya hanya melihatin, apalagi podcastnya Om Gundul itu, Om Botak itu tadi kan. Saya lihat termasuk media yang bisa buat kita untuk berbagi, sharing. Jadi tidak untuk hal-hal yang negatif juga, yang cuma-cuma juga ada. Makanya ini dari sini saya coba berpikir, saya coba untuk memulai. Kalau orang bilang-bilang, teman-teman bilang, ibarat orang Jawa bilang, wis telat. Tapi menurut saya segala sesuatu tidak ada kata terlambat. Cuma waktunya aja yang yang baru-baru. Segala sesuatu tidak ada kata terlambat, asalkan kita punya niat, punya tujuan. Insya Allah dengan berjalannya waktu kita akan menghasilkan atau menuai segala manfaatnya. Mungkin cukup video kali ini. Mungkin ada teman-teman yang tanya, ini botol apaan sih bang? Kita saksikan video saya berikutnya. Saya akan membahas mengenai perjalanan hidup mungkin yang telah berlalu dan akan saya lakukan. Nah, ini termasuk yang akan saya lakukan, akan saya rencanakan, akan saya konsep seperti apa. Nanti teman-teman ikutin perjalanan saya di YouTube saya ini. Nah, judulnya juga saya belum ada ini, judul apa yang buat channel saya ini. Mungkin berbagi manfaat lah. Jadi cukup sekian dari saya. Mungkin dari kata-kata dari awal sampai terakhir ini, jika ada yang tidak baik, tidak benar, menurut teman-teman ini kurang pas, abaikan. Ambil sisi positifnya saja, ambil sisi manfaatnya saja. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dari saya dan yang saya ucapkan, diabaikan saja teman-teman ya. Oke, begitu dari saya. Jangan lupa, sekali lagi, tolong dibantu subscribe, like, and share. Komen kalau bisa, sedikit aja komen, apakah itu teman-teman ya. Loncengnya juga ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye bye.